Perhatikan, seekor onyet memegang cabai hijau dengan kedua tangannya, berniat langsung menggigitnya. Onyet itu melirik lingkungan sekitarnya, memastikan tidak ada yang ingin merebut cabainya, barulah dia merasa tenang. Dia melihat ujung cabai itu dan ingin menggigitnya dengan mulutnya. Toh benda itu sudah pernah dimakannya. Biasanya ujung cabai itu kita patahkan dengan tangan, tapi onyet ini langsung menggunakan mulutnya. Setelah menggigit ujung cabai, onyet itu langsung menggigit cabai hijau itu. Pedasnya cabai hijau membuat onyet itu terus menggaruk-garuk badannya. Dia tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Ya ampun, pedas sekali. Lihatlah bagaimana onyet itu terus menggaruk-garuk kepalanya tanpa henti. Tapi dia tetap tidak tahu di mana masalahnya. Onyet itu mengambil cabai itu dan ingin menggigitnya lagi. Tetapi rasa pedas cabai hijau bukan main-main. Dari namanya saja sudah bisa dibayangkan. Onyet itu tanpa henti menggaruk-garuk rambutnya yang botak di tengah. Mungkin rasa pedasnya belum hilang. Tetapi sepedas apapun, onyet itu tidak rela melepaskan cabai hijau di tangannya. Sepertinya dia masih belum tahu kalau rasa pedas itu berasal dari cabai hijau di tangannya. Lucu sekali. Onyet itu sampai mengeluarkan air liur karena pedasnya. Tetapi dia tetap memeluk cabai hijau itu erat-erat. Onyet itu baru saja ingin menggigitnya lagi. Tetapi cabai hijau itu agak pedas di mata. Asap cabai itu membuatnya mengeluarkan air mata. Bisa dibayangkan betapa pedasnya. Tangan onyet itu tidak cukup. Dia mulai menggunakan kakinya. Tangan kanannya terus menggaruk dahinya. Wajah onyet itu memerah karena pedasnya. Tetapi dia masih belum menemukan di mana letak kesalahannya. Padahal biasanya dia makan seperti ini. Di mana letak kesalahannya? Onyet itu merasa tidak nyaman seluruh badan karena pedasnya cabai hijau. Tangannya tidak cukup. Dia langsung menggunakan kakinya untuk menggaruk. Tetapi tetap tidak bisa mengurangi rasa pedas yang membuatnya pusing. Onyet itu tidak percaya. Dia terus menggigit cabai hijau. Benar-benar keras kepala. Akibatnya dia kembali menggaruk-garuk badannya tanpa henti. Rambut di kepalanya hampir rontok semua. Tetapi sepedas apapun, dia tidak rela melepaskan cabai hijau di tangannya. Dia masih menyukai cabai hijau itu. Sepertinya dia masih belum tahu kalau cabai itu adalah penyebabnya. Karena tangan onyet itu terkena cabai. Jadi rasanya sangat pedas. Semakin dia menggaruk kepalanya, semakin pedas. Dahinya sampai memerah karena pedasnya. Onyet itu mencium aroma cabai itu. Aduh, pedas sekali. Pedas di mata. Onyet itu benar-benar seperti onyet. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mungkin biasanya dia makan paprika manis. Hari ini dia salah mengambil. Malah mengambil cabai hijau. Tetapi kecerdasan onyet itu jelas tidak ada batasnya. Dia sama sekali tidak tahu di mana letak masalahnya. Lihatlah gerakan onyet itu mengerutkan kening. Bukankah itu mirip dengan kita? Onyet itu masih ingin mencoba lagi rasa cabai hijau itu. Tetapi terlalu pedas untuk dimakan. Tangan onyet itu penuh dengan aroma cabai. Semuanya terasa pedas. Kakinya tidak bisa menjangkau. Cabai itu cukup membantu. Hanya saja menggaruknya agak sulit. Onyet itu merasa kulit kepalanya mati rasa karena pedasnya. Mengerutkan kening karena tidak tahan. Admin sampai merasa kasihan padanya selama 3 detik. Onyet itu terus berpose di depan kamera. Sepertinya dia suka berfoto. Gerakannya sangat halus dan indah sampai membuatku bingung. Seolah-olah berkata, "Ayo, pergi minum. Minum sambil menepak dada. Pertama-tama atasi dulu cabai hijau ini. Kamu pasti kurus." Onyet itu seperti fotografer. Datang dan makan cabai bersama. Saya yang traktir. Fotografer itu langsung melambaikan tangan. Tidak perlu. Benda ini tidak bisa dimakan begitu saja. Terlalu pedas. Onyet itu menggigitnya. Dan mulai menggaruk-garuk lagi. Pedasnya membuat seluruh badannya tidak nyaman. Sekarang onyet itu tidak berani menggaruk dengan tangan. Kalau gatal dia menggunakan kakinya. Jika onyet itu menggaruk dengan tangan, semakin digaruk semakin pedas. Dia tidak mengerti mengapa. Wah, onyet itu bahkan menusuk-nusukkan cabai hijau itu ke badannya. Hebat sekali. Onyet itu masih merasa pedas. Matanya memerah. Air matanya juga keluar. Cabai hijau ini sudah digigitnya sebagian besar. Tetapi tidak ada yang tertelan. Toh cabai hijau bukan main-main. Onyet itu sampai mempertanyakan hidupnya karena pedasnya. Sekarang dia sangat bingung dan tidak mengerti di mana letak masalahnya. Rambut di tengah kepala onyet itu hampir rontok semua. Sudahlah. Tidak usah dipikirkan. Coba lagi sekali. Aduh. Pedas sekali. Wajah onyet itu memerah padam karena pedasnya. Dia hanya ingin makan paprika manis saja. Malah diberi cabai hijau ini. Sepertinya dia akan trauma. Episode kali ini sampai di sini saja. Sampai jumpa di episode berikutnya.